Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erida Karolina Brupurba dengan NIM 220402011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan PLTS atap sebagai tugas dari mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan kelas. Adapun latar belakang dari tugas ini adalah dalam upaya mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan, PLTS atap muncul sebagai solusi strategis untuk sektor rumah tangga karena tiga alasan utama, yaitu sistem ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendukung target baru EBT nasional. Kemudian memberikan keuntungan ekonomis melalui penghematan biaya listrik jangka panjang yang signifikan, serta memanfaatkan potensi energi surya tropis Indonesia yang melimpah sebagai sumber EBT yang paling mudah diadopsi di level rumah tangga. Kemudian pada bagian perencanaan PLTS atap, lokasi pemasangan panel surya ini ada di Perumahan Johor Indah Permai 1 Blok D, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dapat dilihat tampak depan seperti pada gambar, kemudian atap rumah juga terlampir, dan titik koordinat sebagai berikut. Kemudian pada analisis bayangan, atap rumah berbentuk persegi panjang dan menghadap ke arah selatan dengan sisi kiri timur dan sisi kanan adalah barat. Kemudian, tidak ada bayangan yang menghalangi atap sepanjang hari, baik dari pohon, vegetasi, maupun bangunan di sekitarnya. Lokasi atap ini sangat optimal untuk menghasilkan energi surya secara efisien karena tidak ada kendala bayangan yang dapat mengurangi performa dari panel surya. Kemudian pada struktur atap rumah berbahan dasar dari beton. Kemudian tidak memerlukan penguatan tambahan untuk menopang beban modul surya. Kemudian kita akan menghitung perluasan luas dari atap, yaitu kita menggunakan Google Earth untuk menghitung panjang dan lebar. Kemudian didapatlah hasil luas area atap potensial yaitu 47,9 meter kuadrat, yang mana ini adalah atap potensial yang dapat digunakan untuk meletakkan panel surya. Kemudian dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak perlu adanya penambahan struktur tiang penyangga panel surya untuk menghindari efek bayangan. Kemudian tidak perlu adanya pekerjaan menyingkirkan objek di sekitar bangunan yang efek bayangannya mengganggu kinerja panel surya. Kemudian tidak perlu dilakukan perbaikan ataupun renovasi struktur atap sebelum memasang PLTS. Kemudian, luasan area atap yang potensial sebagai lokasi peletakan panel surya adalah 47,9 meter kuadrat. Selanjutnya kita akan menganalisis sistem kelistrikan, di mana yang pertama kita akan memeriksa persyaratan. Yang pertama adalah status pelanggan, di mana di sini menggunakan jenis pelanggan rumah tangga, kemudian memeriksa ID pelanggan, lalu berkonsultasi dengan PLN terkait rencana pemasangan PLTS atau rumah. Kemudian, jenis sambungan PLN saat ini yaitu sambungan satu fasa dengan status pelanggan prabayar ataupun token yang akan diganti menjadi pelanggan pasca bayar. Kemudian, daya yang tersambung adalah 1300 VA. Pada tahap akhir yaitu pemeriksaan daya tersambung saat ini agar penentuan kapasitas maksimal PLTS atap yang akan dipasang. Pada analisis sistem kelistrikan, di sini ada pun itu analisis beban, yaitu dapat dilihat pada tabel analisis kebutuhan listrik berdasarkan peralatan listrik berikut, di mana di sini menggunakan peralatan seperti rice cooker, mesin cuci, kulkas, lampu, handphone, kipas angin, laptop, dan juga AC. Dan jumlah daya terpasang, kemudian jam terpasang, kemudian konsumsi dayanya dapat dilihat pada tabel berikut, dengan total konsumsi daya per hari adalah 8,785 kWh.
Kemudian masuk pada perancangan PLTS atap. Yang pertama adalah desain teknik sistem PLTS-nya, yang mana kita harus menghitung energi harian siang, di mana dapat dilihat penggunaan energi harian siang dari pagi hari, kemudian pada sore hari, di mana di sini data menunjukkan pengambilan data yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu dengan waktu pengambilan data pada pagi hari jam 5 sampai 11, kemudian sore hari jam 15 sampai jam 18. Dapatlah rata-rata penggunaan listrik siang hari yaitu 3,6. Kemudian kita akan menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap, di mana data iradiasi rata-rata harian setempat dapat diakses melalui Global Solar Atlas dengan menggunakan rumus kapasitas ataupun KWP sama dengan rata-rata energi harian siang dibagi dengan PV out harian, maka didapatlah hasil 1,7 KWP. Selanjutnya kita akan menghitung daya puncak sistem, di mana dengan menggunakan nilai rugi-rugi sistem sebesar 25% ataupun penambahan sebesar 15% sampai dengan 25% dari perhitungan kebutuhan energi yang merupakan pertambahan untuk rugi-rugi sistem yang dipengaruhi oleh faktor seperti PV, temperature loss, shading loss, soling loss, dan inverter dan kabel loss, di mana kapasitas optimal adalah 1007 dengan menggunakan rumus daya puncak KWP sama dengan kapasitas optimal ditambah kapasitas optimal dikali dengan rugi-rugi sistem, kemudian didapatlah hasil 1,25875 KWP. Kemudian kita akan memilih modul surya dan menghitung luas area efektif, di mana nilai efisiensi modul surya adalah 17% per meter kuadrat. Daya puncak sistem PLTS atap sama dengan 1258,75 WP. Kemudian daya per modul yaitu 330 WP. Untuk menghitung luas area efektif, kita menggunakan rumus area sama dengan KWP per efisiensi modul surya. Didapatlah areanya 7,404 meter kuadrat. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan jumlah modul surya, di mana dengan menggunakan rumus jumlah modul sama dengan daya puncak sistem dibagi dengan daya per modul. Didapatlah 3,81 modul, tetapi dibulatkan menjadi 4 modul. Kemudian kita akan memilih inverter sesuai daya, di mana berdasarkan pencatatan pada meteran listrik, diketahui bahwa daya yang terhubung ke jaringan PLN adalah 1.300 watt. Pada sistem panel surya atap, kapasitas total inverter harus sesuai dengan batas maksimal 100% dari daya yang tersambung ke jaringan PLN. Untuk instalasi listrik dengan kebutuhan daya 1.300 watt, inverter yang digunakan sebaiknya memiliki kapasitas yang setara atau tidak memiliki daya yang tersambung. Kemudian dilengkapi dengan dokumen teks pendukung, yaitu di sini saya menggunakan solar cell 330 WP polycrystalline dari Hyundai. Dapat dilihat spesifikasi terlampir pada gambar berikut, di mana di sini menggunakan efisiensi 17%. Kemudian pada pertimbangan peletakan panel surya, yang pertama dengan sistem support dan mounting, di mana menggunakan rangka dengan meletakkan panel surya pada atap, kemudian arah hadapan dan kemiringan panel surya, ini kita perancangan panel surya pada rumah dengan menghadap ke arah selatan. Pada sudut inklinasi optimal, dengan 3 derajat, kemudian pada azimut optimal yaitu 180 derajat ini menghadap ke selatan. Karena lokasi berada di sebelah utara garis khatulistiwa, panel surya ini akan diarahkan menghadap ke selatan
ataupun azimut 180 derajat. Orientasi ini akan mengoptimalkan penyerapan dari sinar matahari. Kemudian pada analisis finansial, berikut adalah komponen dan jasa yang akan digunakan pada perancangan PLTS atap ini, di mana menggunakan solar cell 330 WP polikristalin sebanyak 4 unit dengan harga 2.435.000 dengan total 9.740.000. Kemudian solar inverter satu fasa dengan banyaknya satu unit dengan harga 2.323.000. Kemudian pada panel AC dengan banyak satu unit dengan harga 1.500.000. Kemudian rangka mountain aluminium dengan banyak satu set dengan harga satuan 2 juta. Kemudian pada DC Combiner Box dengan banyaknya satu unit dengan harga 2 juta. Pada komponen pelengkap lainnya yaitu seperti metering ekspor dan impor sebanyak satu unit, kabel PV dan string DC Combiner Box yaitu 15 meter dengan harga satuan 50.000 dengan total 750.000. Kemudian pada kabel inverter panel AC dengan banyaknya satuan 15 meter dengan harga 50.000 dengan total 750.000. Pada kabel DC, combiner box inverter digunakan sebanyak 10 meter dengan harga satuan 50.000 dan total 500.000. Di sini kita menggunakan jasa layanan, yaitu jasa instalasi. Dengan harga 2 juta, maka subtotal yang digunakan adalah 21.761.000. Inilah eh, RAB dari perancangan PLTS atap ini. Sekian presentasi saya, sekian dan terima kasih.